Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pertemuan sekarang kita bertemu dengan materi sistem sirkulasi darah dan mekanisme pembekuan darah. Ibu absen sebelum dimulai ya. Untuk di kelas 11E yang tidak hadir ada berapa orang? 1, Bu. Oke, atas nama siapa ya? Rajan. Oke, Rajan ya. Sakit izin apa? Izin, Bu. Izin. Oke, hanya 1 orang ya. Oke, kita mulai ya dengan materi sistem sirkulasi tadi. Yang pertama akan Ibu sampaikan adalah tujuan dari pembelajaran. Mengapa kita harus belajar sistem sirkulasi? Ada yang tahu? Ya, oke. Sistem sirkulasi atau pembelajaran ini terdiri atas komponen-komponen darah, fungsi masing-masing komponen darah, dan mekanisme pembekuan darah. Kita lihat darah. Apa itu darah? Darah adalah salah satu komponen dalam sistem sirkulasi atau peredaran darah, di mana darah berfungsi satu, mengedarkan nutrisi dari pencernaan makanan ke seluruh tubuh melalui sel. Yang kedua, berfungsi sebagai transport oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Yang ketiga, fungsi darah adalah pengangkutan sisa hasil metabolisme ke seluruh organ ekskresi. Yang keempat, pengangkutan hormon dari kelenjar endokrin ke seluruh sel tubuh. Kemudian membantu keseimbangan cairan tubuh dan membantu mengatur suhu tubuh. Kita lihat komponen darah, terdiri atas plasma darah yang berisi 55% total blood ya. Kemudian leukosit envelope itu kurang dari 1% dari total blood. Yang berikutnya terdiri atas eritrosit yang terdiri atas 45% of total blood. Ini adalah gambaran dari komponen darah. Kemudian fungsi dari sentrifug yaitu memisahkan suatu zat cair dari endapan atau campuran yang ada di dalamnya. Nah, plasma darah, leukosit, dan eritrosit merupakan tadi komponen darah. Kedua, sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri atas plasma darah, cairan berwarna kuning yang mengandung 92% air, 7% plasma, dan 1% zat lain seperti garam mineral, zat organik, dan anorganik. Protein plasma terdiri atas albumin 55-60%, berfungsi menjaga tekanan osmotik dalam darah. Globulin 35% terdiri dari 2 jenis, alfa dan beta globulin, molekul pembawa lemak dan hormon. Di mana globulin terdiri juga atas gamma globulin sebagai antibodi untuk imunitas tubuh. Fibrinogen 4% berperan dalam mekanisme pembekuan darah. Plasma darah, kandungan plasma darah yang 92% air itu berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang terkandung dalam darah. Proteinnya 7% di mana berfungsi dalam proses pembekuan darah, dan garam-garam mineral adalah penyeimbang tekanan osmotik untuk mempertahankan pH 7,35 sampai 7,45. Kurang dari 7 berarti asam, asidosis. Jika pH lebih dari 7 berarti basa, alkalosis. Sel-sel darah berfungsi terdiri atas eritrosit yang mengikat dan mengedarkan O2 dan CO2 karena memiliki hemoglobin. Hem artinya pigmen berwarna merah yang mengandung zat besi. Globulin artinya protein yang tersusun dari 4 rantai, 2 alfa dan 2 beta.
Eritrosit berbentuk bulat pipih dengan cekungan di dua permukaannya, bikonkap biasanya, berukuran 7-8 Nm. Jumlah eritrosit dalam tubuh manusia kurang lebih 4-5 juta sel per milimeter kubik. Laki-laki sebanyak 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimeter kubik. Perempuan berjumlah 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang. Prosesnya disebut eritroposis. Eritrosit bertahan dalam tubuh selama 120 hari sebelum akhirnya rapuh dan pecah. Hemoglobinnya dipecah menjadi globin, bilirubin, dan zat besi. Zat besi dan globin digunakan untuk sintesis eritrosit kembali. Bilirubin diekskresikan menjadi cairan empedu. Jadi sisanya dalam bentuk cairan empedu. Ini adalah gambaran eritrosit ya, yang berbentuk bikonkap. Dia sel-sel darah. C. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan dari mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh. Jumlahnya kurang lebih 5.000 sampai 10.000 sel milimeter kubik. Leukosit bergerak bebas di dalam sel dan jaringan tubuh. Pergerakannya ditunjang oleh sifat-sifatnya: bergerak amoeboid, diapedesis, fagositosit. Leukosit bergerak secara amoeboid tadi, ini gambarannya, diapedesis dan fagositosit. Leukosit berdasarkan keberadaan granul atau butir-butir dalam selnya terbagi menjadi dua kelompok. Yang agranulosit yaitu namanya limfosit dan monosit. Limfosit pembentuk antibodi, memiliki inti sel yaitu 25-35% dari total leukosit. Monosit lebih besar dari limfosit, memiliki inti sel monosit bertahan dalam tubuh selama 24 jam. Leukosit berdasarkan keadaan granulnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu granulosit yang terdiri atas neutrofil, basofil, dan eosinofil. Ini gambaran basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, limfosit. Ini leukositnya. Kemudian sel-sel darah pembeku atau biasa disebut trombosit, keping darah, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Bila terjadi luka pada suatu jaringan dan organ, bentuknya tidak beraturan, tidak memiliki inti, dan berukuran lebih kecil dari eritrosit. Jumlahnya sekitar 250.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Ini gambaran trombosit, pembeku darah. Nah, bagaimana mekanismenya? Yaitu jika kita luka atau trombosit pecah, maka akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+. Maka akan mengubah trombin ini oleh fibrinogen menjadi fibrin, benang-benang halus, yang akan membekukan darah. Itu adalah mekanisme pembekuan darah. Boleh kita lihat prosesnya. Luka. Jika kita luka, maka akan mengeluarkan tromboplastin nanti. Nah, tromboplastin akan menutup
sel darah putih akan bekerja untuk membantu pembekuan darah serat-serat fibrinogen. Benang-benang trombin, tromboplastin menjadi fibrin dan darah akan mulai membeku. Oke, semoga dengan tayangan tadi lebih paham. Jadi kalau kita luka, maka akan membuatkan trombokinase, merubah protombin menjadi trombin. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan.